Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Seseorang datang kepada saya dan berkata, "Pak Pendeta, saya ingin bertobat. Saya mau rajin ibadah. Oleh sebab itu, saya jual gitar saya untuk membeli Alkitab, supaya enak nanti kalau ibadah bisa baca Alkitab." Saya pikir, wah, oke juga nih anak muda. Nah, kemudian dia berkata lagi, "Waktu saya jual gitar itu, Bapak nggak marah, Pak Pendeta. Mama juga nggak marah, Pak Pendeta. Tapi yang marah malah tetangga saya." "Loh, kenapa?" kata saya. "Karena gitar dia yang saya jual." Waduh. Saya berkata, disinilah pemahaman kita perlu, supaya kita bisa menciptakan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kita masuk dalam hidup new normalnya Tuhan. Sebab itu, mari kita baca Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Hidup new normalnya Tuhan, yang pertama kita harus mengandalkan Tuhan. Dikatakan mengandalkan Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya, pohon itu nurut mau ditanam di mana saja. Mau ditanam di tepi air, mau ditanam di ladang, atau mau ditanam di rumahmu juga, dia nurut. Perkataan itulah yang disampaikan Tuhan pada saat ini kepada kita. Mengandalkan Tuhan berarti menurut apa kata Tuhan. Kita melihat dulu contoh-contoh orang yang menurut apa kata Tuhan, supaya kita bisa belajar bagaimana sih mengandalkan Tuhan itu. Kejadian 12 ayatnya yang keempat. "Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran." Tuhan berfirman kepada Abram pada saat dia berumur 75 tahun, supaya dia keluar dari Haran.
Nah, kemudian kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia nggak tahu mau kemana, tapi terhadap perintah Tuhan, dia patuh. Tinggalkan Haran, dia patuh. Sama dengan kita. Tuhan suruh kita meninggalkan sesuatu tempat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus tinggalkan. Walaupun kita nggak tahu apakah setelah kita tinggalkan tempat itu, kita dalam waktu dekat langsung memperoleh tempat yang lebih bagus, yang berkenan kepada Tuhan. Tapi dalam kepatuhannya, mari kita lihat di sini bagaimana seorang Abraham itu yang kehidupannya mengandalkan Tuhan. Dia berusaha seperti batang air tadi, merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 17 ayat 5. Kejadian pasal 17 ayat yang kelima. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Berubah hidupnya dari Abram menjadi Abraham. Berubah sebutannya dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Abraham adalah bapak bangsa. Dan lebih jauh lagi dalam Yakobus 2 ayat yang ke-23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Luar biasa. Dari orang yang biasa, kemudian berubah menjadi Abraham, dan berubah menjadi sahabat Allah. Dengan kata lain, orang yang mengandalkan Tuhan akan berusaha untuk mentaati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan lihat dalam Matius 8 ayat yang ke-11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Orang yang bersahabat dengan Allah akan masuk dalam kerajaan surga. Betapa indahnya kalau kita taat kepada Tuhan. Karena kita semua pasti akan meninggal dunia. Saat kita meninggal dunia, alangkah indahnya kalau Tuhan sendiri berkata kepada kita, marilah masuk, hai sahabatku. Aku telah menyediakan tempat bagimu. Sebab itu, mari taatin Tuhan. Dan kemudian kita melihat lagi orang yang taat kepada Tuhan. Dalam Lukas 4 ayat 1-2. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus. Di situ dibiarkan dia seolah-olah satu ring tinju dengan iblis.
Tuhan biarkan dia main melawan iblis. Dan Tuhan tidak tolong dia. Tuhan biarkan dia kelaparan. Tapi lihat dalam ayat yang ke-13. Lukas 4. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Yesus berhasil memenangkan pertarungannya dengan iblis. Hadiah buat Yesus kita lihat dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-17. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Orang yang mengandalkan Tuhan akan berusaha menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Walaupun dikatakan Tuhan sendiri yang membawa Yesus ke padang gurun, tidak diberi makan sampai 40 hari, sampai dia sangat lapar. Tapi dia tetap menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Dia tetap berusaha supaya Tuhan bersuka cita lewat perbuatannya. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang taat sepenuhnya kepada Tuhan, walaupun tidak ada keuntungan di depan matanya, tapi dia mau melakukan perintah Tuhan. Dan juga orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan, walaupun dia di dalam kesendirian, walaupun dia di dalam penderitaan, dia tetap menyenangkan Tuhan. Yang kedua, kita melihat orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 tadi, bahwa orang yang menaruh harapannya pada Tuhan tidak akan mengalami panas terik. Daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering. Berharap kepada Tuhan itu adalah berusaha mengetahui apa panggilanmu di dalam Tuhan, apa pesenmu di dalam Tuhan, apa karunia Tuhan yang ada padamu, sehingga engkau bisa semangat melakukan kehendak Tuhan. Ingat kata antusiasme. Tuhan ada di dalam, sehingga dia bersemangat, bergairah melakukan segala sesuatu. Meskipun tidak dibayar, meskipun tidak memperoleh keuntungan apa-apa, tapi dia rela melakukannya. Itu yang harus kita temukan di dalam berharap kepada Tuhan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 4 ayat 18 sampai 20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Pesen Petrus di dalam Tuhan adalah menjadi penjala manusia. Sekarang pertanyaannya, apakah dia mau memilih pesennya atau sesuatu yang dari Tuhan, atau dia memilih berhenti karena tersinggung, karena segala sesuatu, dan karena segala hal. Coba kita lihat dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mana yang diikutin oleh Petrus? Apakah dia mengikutin pesennya tadi di dalam Tuhan yang berkata dia penjala manusia, atau dia ikutin kata Tuhan yang berkata dia iblis? Kalau dia mengikutin apa kata Tuhan yang berkata dia iblis, dia akan kembali kepada manusia lamanya, kembali kepada kehidupan lama,
kembali kepada penjala ikan. Dan kalau dia kembali kepada penjala ikan, dia akan mengalami penderitaan. Coba kita baca dalam Yohanes 21 ayat 3. Yohanes pasal 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Mereka masuk di dalam penderitaan. Tapi puji Tuhan, Petrus memilih pesennya di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ya, Yesus sangat luar biasa. Dan Petrus pun mengikuti apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia adalah penjala manusia. Kita melihat dalam Kisah 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Petrus ikut berdoa di sana, bertekun berdoa, bersehati berdoa, bersama-sama dengan ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus, serta beberapa perempuan, dan juga dengan teman-temannya, sesama murid Tuhan. Dan kita lihat dalam Kisah pasal 2 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan kemudian Petrus pun penuh dengan Roh Kudus. Dan lihat apa yang terjadi ketika dia penuh dengan Roh Kudus. Kita baca ayat yang ke-38. Dalam Kisah Para Rasul 2 tadi. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dan kemudian kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah, kira-kira 3.000 jiwa. Akhirnya Petrus berhasil mencapai pesennya di dalam Tuhan, menjadi penjala manusia. Banyak orang yang tidak melakukan pesennya dalam hidupnya, sehingga mereka tidak mengalami kebahagiaan. Tapi orang-orang yang melakukan pesennya di dalam hidupnya, orang-orang yang melakukan hobinya atau melakukan karunia-Nya di dalam Tuhan, mereka akan bersuka cita, mereka akan selalu mengharapkan anugerah Tuhan dan selalu bersyukur akan kebaikan Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan bila kita mengandalkan Tuhan serta berharap kepada Tuhan seperti pohon itu tadi, maka kita akan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Jadi kesimpulannya firman Tuhan pada saat ini dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, mengandalkan Tuhan itu adalah mentaati Tuhan sepenuhnya dan menyenangkan Tuhan, dan kemudian menaruh harapan kepada Tuhan adalah mengetahui apa passion kita di dalam Tuhan, apa karunia kita dalam Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan berkat dan kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah.